Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara tentang topik jatuh dan dibangkitkan, dosa dan tobat. Ya, yang pertama kita akan bicara soal yang namanya perbuatan salah. Apa sebetulnya rasa salah itu? Rasa salah adalah kesadaran, perasaan yang muncul dalam masyarakat akan apa? Akan perbuatan yang keliru atau melanggar norma yang ada. Jadi kalau kita misalkan melanggar aturan yang ada, maka dalam diri kita akan timbul rasa salah. Maka rasa salah adalah pengalaman pribadi manusia. Kalau kita membaca teori Sigmund Freud tentang 3 fakultas yang ada dalam diri manusia, ego, id, dan superego, rasa salah itu muncul berasal dari yang namanya superego. Ini secara psikologis. Nah, sementara bagi filsafat, pertanyaan soal rasa salah adalah soal bagaimana mungkin orang bisa hidup dengan salah sebagai sebuah kenyataan yang bagi hidupnya itu adalah kenyataan yang tidak bisa diperbaiki kembali, tidak bisa diretul. Bagaimana ini dimaknai? Ini pertanyaan filsafat. Ya. Sekarang kita akan bicara soal dosa. Dosa itu apa sebetulnya? Nah, seringkali kita salah kaprah ketika omong tentang dosa. Kita berpikir bahwa setiap tindakan yang salah adalah dosa. Tapi kita perlu melihat bahwa dosa itu pertama-tama bukanlah tindakan salah atau tindakan yang kekurangan dalam tanggung jawab moral. Apakah tidak bangun pagi, terlambat bangun pagi itu dosa? Ini pertanyaannya. Kalau mencuri barang orang lain, kita sering mengatakan itu dosa. Tapi hanya kalau terlambat bangun pagi sehingga terlambat ke kantor, apakah itu dosa? Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi begini, dosa pertama-tama harus dilihat sebagai sebuah istilah teologis. Maka dosa itu pertama-tama terkait dengan relasi. Relasi antara manusia dan Allah. Jadi dosa itu istilah teologis yang bicara soal hubungan antara Allah dan manusia yang ditebus dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Nah, siapakah sebetulnya para pendosa itu? Para pendosa ialah orang yang memberi jawaban negatif terhadap Allah yang memanggil manusia. Jadi sekali lagi konteks teologinya teologi komunikasi. Allah yang menyapa, manusia yang menjawab. Dosa terjadi kalau manusia tidak mau menjawab. Artinya apa? Jawabannya negatif terhadap Allah yang memanggil manusia. Jadi dosa hanya terjadi dalam rangka serang keselamatan. Dosa hanya terjadi kalau ada kesadaran, kebebasan, dan
kemauan. Kalau tidak ada itu, maka orang tidak bisa dikatakan berdosa. Maka kalau kita bicara soal dosa, harus kita selalu ingat bahwa dosa itu menjadi nyata dalam perbuatan konkret. Jadi dosa itu menjadi nyata dalam perbuatan konkret, tetapi tidak pernah pasti sejauh mana dengan sebuah perbuatan konkret manusia itu menolak tawaran Allah. Jelas ya? Jadi dosa itu tindakan melawan tawaran Allah, menjawab negatif terhadap Allah yang menyapa manusia. Nah, dosa itu tentu terwujud dalam tindakan konkret. Tetapi tadi sejauh sadar, mau, bebas. Tapi tidak setiap tindakan salah, tindakan konkret ya tindakan salah adalah dosa. Karena kita tidak pernah pasti sejauh mana dengan tindakan itu manusia melawan, menolak tawaran Allah. Ambil contoh. Kalau orang mencuri, oke. Dia menolak Allah yang mengundang dia untuk berbuat baik. Misalkan, bangun pagi, apakah ini dosa? Nah ini perlu dipikirkan. Apakah kalau orang terlambat bangun pagi itu dosa? Nah, sikap bebas melawan Allah dalam dosa itu ya berakar dalam sejarah hidup manusia. Ketika sejak manusia tidak mampu menerima dirinya sebagai pribadi yang terbatas. Maka saya katakan bahwa akar dari dosa adalah ketidakmampuan untuk berkata cukup. Karena merasa bahwa ada yang kurang, bahwa di tempat lain ada yang lebih. Maka kalau kita melihat pengalaman Adam dan Hawa dengan pohon buah pengetahuan itu, dosa terjadi karena Adam dan Hawa merasa tidak cukup, kurang, merasa kurang, tidak menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang terbatas. Ini akar dari dosa. Nah, tentu di sini kita harus selalu ingat bahwa dosa itu bukan nasib, semacam nasib yang taken for granted. Bukan. Dosa adalah hubungan. Dosa adalah hubungan. Oke, saya akan ulang sederhana sekali bahwa kita tidak bisa semata-mata atau mudah sekali melihat sebuah tindakan salah dan memandang itu, menilai itu sebagai dosa. Karena dosa adalah relasi personal manusia dengan Allah, di mana dia menolak Allah yang memanggilnya, Allah yang menyapanya. Maka kita harus menghindari sikap di mana kita selalu gampang mengatakan bahwa kamu berdosa, dosamu berat, dosamu ringan. Siapa yang tahu? Karena apa? Hanya Allah yang tahu, dan orang itu sendiri. Karena dosa ini bukan, jadi tidak setiap tindakan salah adalah dosa. Karena hanya kalau dalam tindakan itu manusia mengungkapkan penolakannya terhadap panggilan Allah, nah itu dosa. Karena dosa itu berkaitan dengan relasi antara manusia dengan Allah, maka situasinya menjadi tidak seimbang. Jadi dosa tidak bisa diredul. Kenapa? Karena manusia dan Allah itu berbeda posisi. Mereka tidak sama tinggi. Allah itu begitu tinggi, manusia itu nothing. Maka ketika terjadi dosa, apa yang terjadi?
retaknya relasi hubungan antara Allah dan manusia. Sehingga dari relasi itu tidak bisa dari pihak Allah dari pihak manusia untuk memperbaikinya. Semuanya hanya mungkin dari pihak Allah. Ambil contoh. Ini contoh yang sering saya sebutkan di kelas. Ada seorang pasukan, prajurit kerajaan. Dia membelot dengan membocorkan rahasia kerajaan kepada musuh demi bayaran dan sebagainya. Nah, ketahuanlah tindakannya itu, membocorkan rahasia kepada musuh. Prajurit itu harus dihukum, dihentikan dari kedinasannya, dan dilarang hidup di kerajaan itu. Ya, lihat ya. Nah, dalam cerita ini, seandainya prajurit tadi mau bertobat, menyesali segala kesalahannya dalam kerajaan itu, menunjukkan banyak hal bahwa dia sudah bertobat kepada raja, dan mohon supaya dia boleh diterima lagi di kerajaan itu, karena selama ini dia sudah diusir. Pertanyaannya, apakah dengan perbuatan-perbuatan dia yang begitu banyak itu, lalu sang raja bisa membuat dia kembali kerajaannya dan relasi dengan raja baik kembali? Tidak. Karena dosa itu relasi, dan relasi antara orang yang tidak seimbang. Maka prajurit tadi hanya bisa kembali kerajaannya dan bahkan menjadi prajurit di kerajaannya semula. Kalau apa? Kalau rajanya mau menerima dan mengampuni. Kalau rajanya tidak mau menerima dan tidak mengampuni, ya sudah, sekeras apapun rakyat tadi berbuat, ya tetap. Maka inilah kenapa dikatakan bahwa dosa tidak dapat diredul. Maka kalau ada masalah, ada keretakan sebagainya, sebetulnya itu hanya Allah yang mungkin memperbaikinya. Jadi kalau raja tidak menerima prajurit tadi, ya sehebat apapun prajurit tadi berbuat, ya dia tidak bisa kembali. Sama halnya dengan dosa. Karena terkait relasi antara aku manusia dan Allah yang tidak setara. Maka kalau saya berdosa, saya meninggalkan Allah, berpaling dari Allah, relasi jadi rusak. Dan hanya kemurahan hati dari Allah sajalah yang memungkinkan hubungan antara Allah dan manusia itu diperbaiki. Ini jelas ya. Inilah pentingnya mengapa dengan demikian kita membutuhkan penebusan. Nah, setelah bicara soal dosa, sekarang kita akan bicara soal tobat. Kalau saya mengatakan saya bertobat, apa artinya tobat? Tobat bukan berarti laku tobat yang seolah-olah setelah manusia kembali menjadi baik. No. Tobat adalah penantian kedatangan Allah.
tobat adalah penantian akan kedatangan Allah. Melalui pertobatan orang diharapkan mengalami perubahan laku hidup. Nah, disinilah tobat menjadi karya keselamatan dari Allah yang dekat dengan hidup manusia pendosa. Jadi tobat itu kesadaran di mana orang menyadari hidupnya di hadapan Allah dan menantikan kedatangan Allah itu. Untuk apa? Untuk memperbaiki relasi yang sudah rusak tadi. Nah, maka kalau kita lihat antara hubungan antara dosa dan tobat, perbuatan dosa adalah penolakan manusia dalam wujudnya, hubungannya dengan Allah tentu sejauh terwujud dalam perbuatan manusia. Sementara itu tobat dari pihak Allah adalah perbuatan cinta yang tak terhitung, sehingga Allah membangkitkan Yesus yang wafat karena dosa itu. Nah, ini di sini dari pihak manusia kita semua, tobat adalah perbuatan cinta yang tanpa menghitung, yang menyerahkan seluruh masa yang lampau dan masa depan kepada Allah. Ini tobat. Nah, ketika orang bertobat, muncul yang namanya rasa sesal. Apa itu? Perasaan duka cita dalam jiwa terhadap dosa yang dilakukan. Orang yang bertobat membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan bukan sekedar semacam hal kosong-kosong, bukan. Pengampunan ini hanya dapat diberi jika yang mengampuni mendatangi dia yang mengampuni. Maka pengalaman inkarnasi Yesus Putra sungguh penting, karena di situ Allah yang Maha Kuasa yang tidak berdosa mendatangi dia yang mengampuni. Nah, tentu kita harus ingat bahwa tobat adalah sikap iman. Jadi saya bertobat. Tetapi tobat itu baru menjadi nyata ketika itu menjadi sebuah penantian, harapan akan kerahiman Allah yang terwujud dalam keterlibatan untuk mengubah situasi hidup, membangun lingkungan sosial, menempuh perjalanan umat manusia. Jadi rasa sesal itu justru bernuansa positif, karena rasa sesal yang kita miliki adalah optimis, keyakinan bahwa optimisme bahwa Allah akan mengampuni. Tapi sesal juga menjadi sebuah sikap menerima dia padanya. Ya sudah, ini situasi saya. Dia akan Allah. Nah, konsep ini penting ada ingat, karena ini nanti berkaitan dengan karya penebusan. Jadi secara sederhana, dosa adalah tindakan melawan, menolak panggilan Allah. Tapi yang terwujud dalam tindakan konkret. Tapi harus diingat bahwa tidak setiap tindakan konkret adalah dosa. Tidak semua tindakan konkret yang salah adalah dosa. Karena
Dosa itu istilah teologis dan terkait dengan relasi personal antara manusia dan Allah. Nah, dalam konteks itu tobat tidak memampukan manusia untuk memperbaiki relasi dengan Allah, karena ini relasi yang tidak seimbang. Hanya Allah sajalah yang mampu memperbaiki dengan cara dengan mengirimkan putranya ke dunia sebagai tanda karya penebusan. Kira-kira ini yang bisa kita bicarakan terkait dengan topik jatuh dan dibangkitkan, dosa dan tobat. Terima kasih. Selamat belajar.